Nah, jadi ada problem di pengertian atau definisi jisim itu apa? Ya, you bilang ini mujassim. Oh, jisim itu apa? Belum jelas. Jadi sesuatu yang belum jelas istilahnya, ya ada perbedaan atau tidak konsisten dengan definisi, kemudian digunakan untuk memvonis seseorang bahwa dia menganggap Allah itu jisim. Nah, ini perlu kita jelas. Jadi pertama secara lafal atau pengertian dasar ya, mujassim itu dalam tema akidah adalah orang yang menganggap Allah itu apa? Jisim. Jadi dia mengatakan Allah itu jisim. Mengucapkan Allah itu jisim atau punya keyakinan bahwa Allah itu jisim walaupun dia bukan dengan ungkapan seperti itu. Bukan dengan ungkapan jisim, tapi dengan ungkapan lain yang dianggap mewakili makna daripada jisim. Jadi kita lihat di semua buku Ibnu Taimiyah beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jisim. Nah, yang kedua, jadi dalam semua buku saya bisa jamin, saya bisa garansi, nanti silakan teman-teman cari ya, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jisim. Bahkan juga tidak mengatakan Allah itu laisa jisman. Artinya beliau menolak istilah itu. Ya. Karena Allah sudah punya nama, sudah punya sifat yang banyak di Quran dan Sunnah. Kenapa kita dipusingkan, dipeningkan dengan istilah jisim atau bukan jisim ini? Itu sama-sama tidak pernah digunakan. Seandainya di Quran itu ada kosakata yang mewakili jisim atau mewakili laisa jisman, ya, mewakili bahwa Allah itu jisim atau bukan jisim, ya kita gunakan istilah yang ada di Quran itu. Karena lebih terjamin, ya, lebih terjamin kebenarannya dan konsistensinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang mengatakan, Ibnu Taimiyah tidak bilang Allah itu jisim. Tapi Ibnu Taimiyah bilang Allah itu A, B, C, D, yang itu adalah maknanya jisim. Nah, kembali tadi, makna jisim apa? Ini belum tuntas, belum jelas makna jisim itu apa. Jadi, apakah air ini jisim? Sudah agak ragu-ragu. Apakah udara ini jisim? Sudah ragu. Kalau udara ini bukan jisim, berarti tidak semua yang ada di alam ini jisim. Ya. Pengertiannya tidak jelas, tidak menunjukkan bahwa itu adalah alam. Kalau roh itu bukan jisim, nah, maka juga pengertiannya tidak menunjukkan bahwa semua yang ada di alam jisim atau sifat dari jisim. Nah, maka tidak perlu menggunakan kosakata itu. Tidak dipakai pula di Quran, di Sunnah tidak ada, di ucapan sahabat tabiin pun tidak ada. Ya, apa perlunya? Tidak perlu. Baik dalam rangka mengatakan jisim atau bukan jisim. Ya, tinggalkan istilah itu, kita gunakan istilah yang memang ada di Al-Quran. Ya, misalnya Allah itu somadun. Nah, somadun itu artinya tidak punya, artinya sempurna, zat maupun sifatnya, sehingga tidak bisa terpecah-pecah, tidak bisa keluar masuk, tidak seperti tadi teori filsafat itu kalau melahirkan itu berarti ada sesuatu bagian dari zatnya yang keluar. Nah, as-samad itu makanya tidak bisa seperti itu. Nah, kita gunakan saja Allah as-samad. Kemudian tidak perlu ada perdebatan panjang sekian abad. Ya. Lalu kemudian kita katakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Sudah cukup. Ya, tidak perlu bilang laisa jisman, laisa aradun, la samaan wala hajaran wala syajaran misalnya. Gitu ya. Nah, ini sikapnya Ibnu Taimiyah yang sebenarnya. Jadi beliau tidak pernah mengatakan Allah jisim, ya. Bahkan beliau bersikap menolak istilah yang pertama tidak ada gunanya, yang kedua memunculkan perdebatan-perdebatan tidak perlu, lalu yang ketiga istilah ini sendiri maknanya belum pasti, belum jelas di antara para penggunanya. Jadi secara lafal jelas bukan mujassim, ya. Lalu secara makna beliau pun justru menggunakan sikap yang paling ilmiah, yaitu membedah makna itu apa maksudnya, ya. Baru kemudian kalau sudah dipahami maksudnya bisa dinilai ini benar atau salah, ya, berdasarkan maksudnya. Adapun istilahnya perlu kita tinggalkan. Nah, seperti itu makanya